Hindi ko na buhay! Langkat na masutang mo na! Perjuangkan, perjuangkan! Bapak! Kapag karunya orang kanuletik sa perjuangkan, Pak! Oh, bos ya teh. Oh, kita lik. Ayo. Ya rombongan ti Pangalengan. Anu kamari dituaran. Ieu na tehna. Tehna milik saha? PTPN. Tapi kan dirinya teh masalah ya HGU PTPN can keluar ya. Seberapa tahun? Itu teh terakhir 2023 teh lagi diperpanjang. Terus harus 2025. Oh, kan iya. Masalahnya di mana? Teh sih kan udah terakhir tinggal pembahasan paniteraan kacan nanti Pak. Yang belum itu. Mas, iya nggak, pertanyaannya kan HGU itu kan 14 hari juga selesai. Kenapa sampai 2 tahun nggak kelar-kelar? Masalahnya apa? Itu yang di kantor pusat belum menyampaikan juga seperti apa. Terkait Kan yang dengan perdebatan adalah itu. Iya. Perdebatan ada alas haknya. Gitu. Maka pertanyaannya adalah kenapa 2 tahun kok belum kelar? HGU kan bupati kan? Di Kanwil Pak. Kanwil provinsi. Iya. Oh, HGU Kanwil provinsi. Ya, kayak kalau dibahas. Ibu sehari-hari ya, Abdi mah Pak, warga yang terdampak dengan enggak, yang kulinya mana? Saya nanya kuli. Sehari-hari kuli di PTPN. Berapa upah? upah sekarang nggak kan ya Nggak tentu sekarang, nggak tentu Pak. mungkin dari sebelum ada pembongkaran gajinya di atas 2,5 juta semua. Kalau sekarang paling PTPN tinggi juga 1 juta. salah menurut saya mengkritik PTPN pedes ya. Kenapa sih PTPN nyewa-nyewain tanah areal PTPN untuk pariwisata jor-joran? Ini saya kritik PTPN ya. Jadi nyewain area untuk pariwisata terlalu jor-joran. Yang di mana-mana itu. Dan kalau kita pemerintah garap, mahal juga nawarinnya. Gitu. Ini juga harus segera dikoreksi ya, dikoreksi. Saya misalnya garap bantuin PTPN dari mulai bongkar bangunan, kemudian nganggarin untuk ikut nanam teh, kemudian dirawat oleh warganya digaji. Tapi kita ketika pedagang akan ditempatkan oleh Pemprov, dibuatkan warung yang memadai, diatur. Pemprov juga harus nyewa sangat mahal ke PTPN. Ini juga harus dibenerin cara berpikir PTPN-nya gitu. Walaupun saya udah bayar-bayar aja. Kalau saya kan orang yang concern terhadap perkebunan tuh konservasi bukan ekonomi. Itu beda. Jadi kalau saya itu melihat bahwa perkebunan itu dibuat oleh Belanda dulu itu untuk konservasi. Yaitu untuk menahan daerah hutan agar tidak dirambah warga. Akhirnya warga dikasih pekerjaan. Nah, kemudian sekarang upah berapa? Paling 1 juta Pak. 1 juta. Dan PTPN juga lama nggak memperhatikan kesejahteraan pegawai. Itu bisa saya lihat bedeng-bedeng PTPN tuh kumuhnya luar biasa. Di mana-mana loh. Ini otokritik ya. Selama ini pembiayaan tidak fokus pada kesejahteraan pegawai. Bedeng-bedengnya itu nggak diganti dari dulu. Dari zaman Pak Harto sampai sekarang. Ini otokritik yang harus dibenerin. Tapi di balik itu saya bela PTPN demi kepentingan konservasi, bukan demi kepentingan yang lain. Nah, Bapak kuliah di PTPN sejak kapan? Keluar sekolah Pak, langsung Tahun? mungkin udah 25 tahunan 25 tahun. dari zaman Status pegawainya apa di PTPN? panen sebagai pemanen. Enggak pemanis, statusnya pegawai harian lepas, Harian lepas. pegawai tetap, Enggak, harian lepas Pak. harian lepas. Iya. Upahnya berapa per hari? Paling yang atas tinggi lah Pak, 80 atau 100.
Kalau sekarang 50 di bawah. Karena perkebunannya dibabat. Iya. Yang babat siapa? Nggak tahu Pak, yang babat mungkin. Masa nggak tahu? Yang Ngomong aja. Nggak tahu, Pak. Nggak usah bohong loh Pak. Bapak nggak usah juga pura-pura karena takut. Orang polisi udah telepon saya kok. Udah tahu pelakunya siapa, yang nyuruhnya Nggak, siapa. Pak, soalnya yang babat itu malam. 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 Tapi kan di Lemur Pak. Bapak Jauh. orang situ. Nggak mungkin orang nggak tahu. Jauh Pak dari rumah saya. Ah. Jauh. Kan ada bandar yang membiayai. Yang kalau pembabadan itu nggak tahu. Susah. Saya ada bandar kentang yang membiayai. Nanti pengen nanam kentang, kentangnya dia beli. Kan begitu ceritanya yang saya dengar. Bapak tahu nggak? Tahu. Bapak pura-pura. Nggak tahu Pak. Masa gubernur aja yang di sini tahu pelakunya siapa? Udah banyak Pak orangnya kan, nggak tahu, cuma nggak tahu. Iya Pak, walaupun banyak Menurutnya. pasti informasi mah dapat Pak. Karena Abi kantos nanam teh ya Bapak nanam sampai teh. 30.000. Ya. Abi ngajak ka bos Dodi teh orang tanam. terus? Tapi ku eta dihancurkeun deui. Saha ngaranna? Ku oknum seorang petani kapital. Oke, orang kaya. Mohon gitu, Pak. Orang kaya di situ. Ya, mohon. Terus? Abi melawan sama masyarakat teh pengen dihijaukeun deui karena banjir Pak di Kapungkur di tahun Bareto dugi ka ayeuna banjir lumpur tak acan pernah terjadi. Dari tahun dulu. Nya ayeuna anu Bapak tahu nama itu dari mana? nya kan Pak sami da abdi ge petani tapi sanes di lahan negara, lahan pribadi sepuh abdi mah gitu. Oke. Gitu. Dia kepentingannya apa? Ya pengen memperluas lahan untuk pembibitan, Pak. Pembibitan kentang. Pembibitan kentang. Dia sudah khususnya. punya areal berapa? Sekitar yang sekarang yang dikuasai sementara di 140 hektaran ya. Dia punya tanah siapa 101 hektar? Yang negara Pak BUMN. Oke. Cara memperoleh tanah BUMN-nya bagaimana dia? Ya saurna mah Pak cenah da PTPN geus PA KGU-na bebas da negara untuk orang masyarakat Oke, cenah. kalau begitu semua rakyat Indonesia boleh ngambil tanah Tak di situ. gitu Pak, mentak nafsu teh Pak. Pak bener. Ya, terus Situ. dia sudah nguasain di situ. Nya, mentak teu aya nu wantun kan di Ada Pangalengan. nggak izin penguasaan lahannya? Aya Pak KSO-na semisal KSO-na di Puncak Besar tapi nebangna di Pahlawan Pak anu caket warga Dia dapat KSO dari mana? dari PTPN Pak. Jadi Saurna orang mah. ini mendapat KSO dari PTPN. Nya, tapi hanya beberapa hektar. Oke, berapa hektar dia dapat? Nya, saurna berapa hektar Pak? Ini yang bisa menjelaskan itu. Kenapa PTPN-nya tidak melakukan tindakan? Sekarang sedang direview Pak. Bukan. Sama- Kenapa tidak melakukan tindakan melaporkan? Sudah melaporkan orang tersebut nggak? Sudah Pak. Cuma Sudah. memang kan di lapangan itu kita tangkap tangan sudah pernah, laporkan ke APH sudah. Cuman memang terkendala kami pun sebagai yang di lapangan selalu dibenturkan dengan posisi SHGU yang sedang perpanjangan itu Pak. Nggak urusannya kan bukan urusan posisi XHGU-nya kan? Kan tidak semua orang juga bisa menguasai lahan. Betul. Walaupun itu lahannya misalnya HGU-nya habis dan belum diperpanjang, kan tidak semerta-merta orang juga harus menguasai. Kan orang juga menguasai harus ada alas haknya. Betul Pak. Cuman yang saya sampaikan realita di lapangan kami terbentur pada saat pelaporan itu Pak. Terkait hal tersebut pada saat kami akan melakukan pelaporan terhadap perusakannya agak mentok karena alas haknya yang Nggak ada masalah kan, tapi kan kontenya punya bapak. iya. Nah itu proses itu terhambatnya di situ Pak. Dan yang boleh merusak kan bukan dia. Iya. Kalau HGU-nya habis kan bukan dia yang boleh merusak. Betul. Harus ada pengembalian. Harus pengembalian lukas negara, dan negara yang bertindak peruntukannya untuk apa? Negara yang harusnya Atas nama negara kan, Ya, gitu nama loh. negara. Tidak bisa rakyat tiba-tiba mengatasnamakan negara melakukan tindakan, kan nggak begitu. Ya. Kalau begitu semua rakyat bisa ngambil matang masing-masing. Emang negara naon ya? Nah, dan kemudian andai kata pun negara, ya rakyat yang mana dulu, bukan rakyat yang sudah kaya raya. Benar Pak. Ya, itu oke. Jadi udah, tapi sekarang udah berproses. Ya Allah, ada tindakan dengan waktu tidak lama. Terus dia sekarang sudah nanam kentang. Asli Pak, seueur pisan kentang. Berapa hektar dia punya? Yang ya kemungkinan yang di Pahlawan juga sekitar 80 hektar yang waktu 2024 saya nanam tuh Pak sama Disbun Pak Ganjar. Saya ngajak Pak, baik di uang pribadi abdi Pak jeung Oke. babe ulah nepi ka ayeuna diantepkeun Pangalengan teh. Sedih Pak. Nepi ka kitu. Hendak Pangalengan katinggalina kan ya unggul tanah Pak.
Oke. Pertama, Bapak meyakini bahwa dari penebangan pohon teh itu yang dilakukan secara ilegal, apakah ada alasan atau tidak menimbulkan banjir? Iya Pak, Oke. sampai ini. ke jalan Pak, lumpurnya Pak. Ada banjir ditimbulkan? Ya, Dari banjir ditimbulkan ada kerugian nggak? jelas Pak. Banjir sampai 1,5 meter Pak. Kapan banjirnya terjadi? Minggu kemarinnya, 2 minggu itu kan. Selain banjir juga Bapak, sekarang harga Bu, itu tim kirimkan tim audit investigatif, ya kan? Nanti IPB atau ITB untuk ngecek yang penebangan teh di Pangalengan ya, Pangalengan itu efek banjir ditimbulkan karena penggundulan teh atau bukan, gitu lah. betul. Nah nanti kalau penggundulan teh, nah nanti simpulkan itu sebagai dampak akibat penebangan berakibat banjir. Maka kan kita akan bidik orang yang menebang dengan undang-undang lingkungan hidup, ya. Betul. Ya, baik Bu ya, segera ya. Terima kasih. Dah, oke. Gitu caranya. PTPN-nya diem aja sih. Bukan begitu, Bapak bisa menginvestigasi dari undang-undang lingkungan hidup. Gitu. Iya Bapak. Selain banjir juga, sekarang harga sayur di Pangalengan juga merosot Pak. Harga kentang aja jadi 6.000 Bapak. Karena terlalu luas. Karena terlalu luas, karena terlalu banyak. Jadi kasihan kan petani-petani kecil Bapak di sana. Karena kan kalau misalkan sayur udah murah teh, murah banget Bapak. Jadi dampaknya itu seluruh sektor gitu Bapak. Dan sekarang petani-petani kecil pun berani untuk menjarah karena melihat yang gede berani. Sehektar Sedang hektar juga berani. Dan sekarang juga ada oknum baru yang membuka lahan bener-bener depan jalan Bapak. Depan jalan itu hampir 2 kampung. Ada tindakan nggak dari camat, bupati? Tidak ada Bapak. Pak, Apa yang membuat orang takut pada orang tersebut? Sieun Pak, jadi ngadoktrin masyarakat teh. Baik cenah ini mah da PTPN geus beak kage una urang barabad we kabehanana. Saya sih tidak berkepentingan dengan tanah PTPN. Ya, Gitu loh. Saya tidak berkepentingan dengan tanaman apapun. Ya. Saya hanya berkepentingan Lingkungan. persoalan lingkungan. Kalau kebun teh, jadi saya ngomong ke teh konservasi bukan ekonomi. Iya betul Pak. Kalau kebun tehnya habis, maka bencana akan datang. Itu aja Iya kepentingan Pak, saya. betul Pak. Nah kalau bencana akan datang, pemerintah lagi yang harus mikir. Uang, biaya recovery, relokasi, panjang. Iya Bapak, selain itu juga di sana juga ada sumber mata air Bapak, mata air untuk Tutup. warga. Nah itu kalau misalkan ya mungkin sekarang musim hujan Bapak aman, kalau musim kemarau nanti gimana gitu Bapak? Kan itu untuk hidup beberapa kampung Bapak di sana, ada Kampung Lambong, Ciwidara. Nah itu yang benar-benar warganya itu pakai untuk sumber air di sana. Nah sekarang orang yang sudah menguasai ratusan hektar tuh orang sana asli. Orang sana Asli. Bapak asli. Tapi sudah kaya raya ngapain juga? Terus Nah, eta tamak Pak. nah, pertanyaannya kenapa dulu PTPN ngasih HGU pada dia? Kebetulan kan yang saya tahu Pak, kebetulan baru masuk di wilayah keamanan itu ada lokasi di Puncak Gede. Di Puncak Gede itu memang sudah tidak ada apa-apa lagi Pak. Kenapa nggak ditanamin oleh PTPN yang kosong dari dulu? Awal itu sudah ada kopi ya Pak, dan usaha sudah ada kopi, jadi sela-selanya itu ditumpang sari bareng. Nah, cuman di 2024 itu pindahlah mulai sedikit keluar batas si orang ini tuh Pak, yang saya tahu seperti itu. Keluar batas, hari gini loh. Lokasi yang digarap A, Garap B. Kenapa ketika garap B tidak ada tindakan? ya sudah ada pelaporan Pak. Pelaporan? Enggak, maksudnya cegah aja langsung turun. Kita udah piket terus Pak. Udah Terus selalu tetap ada piket. Ngerahin masa tetap warga ngerahin Pak. masa. Jadi Ngajak warga pelut yang Bapak. dipaksa. Ngajak pelut. Jadi warga. Intimidasi. Saya mah yang tahu Pak proses pembongkaran, terus ke warga bilangnya apa, terus saya kan dampak dari lingkungan Pak selain banjir lumpur itu ada pencemaran udara karena sekarang yang membuka lahan itu udah pas kita buka pintu udah jadi kebun Pak. Satu pas mereka mengadakan pemupukan itu bau pupuk sampai rumah, terus pas mereka mengobat pestisida penguapan itu masuk ke dalam rumah. Nah, kemudian ada berapa petani penggarap di situ? Banyak Pak. Banyak. Enggak, pertanyaan saya ada berapa? Lebih dari Ratusan. ratusan Pak Heeh. yang pakai lahan negara mah. Enggak, artinya petani penggarap yang menggunakan tanah PTPN. Ratusan orang Bapak. Ratusan orang. Iya, Sekarang mereka nanam apa?
Akomodasi beda-beda Pak, ada wortel. ada Modalnya benda. dari mana? Kebanyakan Dari seperti ini hasil. Pak. Iya, jadi mereka itu Jalan-jalan. disuruh untuk membuka lahan. Jadi misalkan, oke, sekarang buka lahan ke petani-petani yang kecil. Ketika sudah dibuka, dibayarlah mereka karena udah upah udah gergaji teh. Nah, habis itu disponsori oleh mereka. Nah, dengan dalih Ini. untuk masyarakat. Ya, jadi dalihnya itu kan ini mah bukan saya, tapi ini mah masyarakat gitu, Bapak. Oke. Kemudian Ketika masyarakat menggarap kebun sayur di situ, kemudian nanam kentang, mereka jadi kaya nggak? Kalau masyarakat masih yang tetap enggak, buruh, Pak, tetap Bapak. jadi Masih buruh, tetap Pak. jadi buruh, Jadi Bapak. 25.000 Mereka itu sampai petani kalau- penggarap yang punya areal tempat atau dia bekerja pada orang lain? Kerja. Hah? Kerja nanti 25.000 sapoe Ya. tapi kalau hor gaji lagi. Bekerja. Bekerja. Oke. Ada bekerja ya. Mohon. Berapa areal yang digarap oleh masyarakat dan berapa jumlah areal kebun teh yang dibuka sekarang? Ini bukan mana? 200, 300 Hampir 200 ya hektar. Pak. 300. 150 hektar yang sudah dibuka dan menjadi kebun sayur. Oke. 150 hektar dan dibuka dari kebun sayur itu ada berapa penggarap? Banyak Ada pisan banyak, Pak. BPTN punya data nggak ada berapa penggarap? Di situ emang kalau nama-namanya sudah ada beberapa nama yang kita dapat Pak, mengerucutnya ke sana, ke yang Iya, maksud saya kan pengen nyelamatin rakyatnya. Iya. Ada berapa penggarap? jumlahnya sih karena belum eksekusi langsung, itu tuh ada 8 tim yang saya tahu tuh. Per timnya nggak kurang dari 15 orang. Oke, 8 ya kurang lebih 150 orang, 150 penggarap. Saya ngomong begitu, saya itu tidak mungkin ngambil tindakan tanpa solusi. Mohon, Pak. Jadi rencana saya adalah para petani itu nanti akan dikasih program menanam teh kembali. Dan kemudian mereka menggarap areal perkebunan teh. Nah, kemudian dari mulai penanaman, pemupukan sampai teh besar semuanya dibiayai oleh Pemprov Jabar. Saya Gitu loh. Dibiayai oleh Pemprov Jabar sampai nanti tehnya produksi. Ya kalau misalnya nanti diperbolehkan oleh negara gitu loh, oleh negara ya nggak apa-apa, petani itu menjadi petani penggarap perkebunan teh. Tehnya milik petani yang dibiayai oleh provinsi, tanahnya tetap menjadi tanah negara, apakah tanah negara dikuasai BUMN atau tidak. Nah kemudian tehnya bisa ditampung oleh PTPN nggak? Skemanya dulu pernah ada. Nah, Cuman memang kalau sekarang skema itu belum dibuka lagi Pak. Memang karena ketersediaan teh rakyat itu sedikit di posisi sekarang. nggak, artinya gini loh Pak, pertanyaan saya gini loh, kan kita nih Pemprov nih biaya ini saya kan mulai sekarang nih di beberapa tempat, walaupun sekarang sedikit, tapi kan sekarang Desember saya mau ngerumusin kebijakan ini. Januari bisa mulai nanam gitu loh. Nah, atau Desember. Nah, jadi pertanyaan saya adalah ketika mereka punya teh rakyat itu menjadi binaan PTPN, gitu kan? Itu menjadi binaan PTPN. Kemudian PTPN-nya bisa membeli tehnya enggak gitu. Kalau skemanya pernah ada Pak, nanti kami sampaikan ke atasan. Tetapi kalau itu tanahnya kemudian nanti keluar lagi menjadi tanah HGU-nya PTPN, ya petani itu menjadi pegawai lagi gitu loh. Tapi pegawai lagi kan gitu. Tapi kan selama teh mulai ditanam sampai metik berapa tahun? Kurang lebih di 3 tahun. Ya 3 tahun, berarti selama 3 tahun tehnya sampai dipetik itu mereka mendapat upah dari pemerintah provinsi untuk menggarap kebun teh, memeliharanya dan bergajilah dalam setiap bulan. Sama dengan upah aja, upah macul sehari ngitungnya berapa? Biasanya di situ upah macul berapa? 25.000. Hah? 25.000 Pak, sampai kalau hor. Murah. Iya Bapak, makanya. Jadi kalau oleh provinsi diupah misalnya 75.000 udah mahal sehari. Atau sejahtera. Sejahtera Bapak. Hah? 2 Mantap. kali lipat Pak. 2 kali lipat. Udah mahal. Iya. 2 kali lipat yang terima. Berkah itu mah Pak. Kalau di PTPN yang borongan pemeliharaan itu. Jadi dia gini, dia nggak pun ngurus kebun teh sendiri, misalnya 1 hektar 2 keluarga, kan gitu loh, nggak apa-apa. Nah selama ngurusnya itu ya kita hitung upah dia tiap hari, misalnya dia dikasih upah dalam setiap bulan 2,5 juta, gitu.
Wah, cekap pisan, Pak. Cekap Itu pisan. cukup. Wah, Wah, cekap, Pak. cekap itu Berkah eta, Pak. Bisa ya. Pak Aing. Jadi kalau 2 juta bisa, 2 siap, juta Pak. masuk. Masuk, Pak. Ya Masuk, kalau jadi Bapak. dikasih upah oleh Pemprov Jabar 2 juta per kepala keluarga penggarap. Cekap, Pak. Oh, Itu cekap sudah pisan, bisa. Bisa. Tani abi ge sapi Pak 35.000 kan tambahan dari abi mah. Sabaraha oh bos. Abi mah terus terang Pak nya, tapi Oh. punten ya mah ka bapak we jujur. Oh, oh. Kan sana sok masihan 32, 35 abi mah kadang tiap sasi aya bonus Pak. Sabaraha. Sasi kadang aya 400, Tapi lamun ngitungna harian kan gawe ente ngapoe. ngadi enten Pak. Nah, tiap hari. Abi mah ngadi enten Pak. Jadi lamun 50.000 geus gede. 32 Pak. Enggak lamun Pemprov misalnya taruh lami sekolah antara hayang loba Hmm. supaya rakyatnya digawe 50.000 udah. Ah gede milik pisan tuh Pak eta mah berkah Pak terbaik. Daripada alam rusak biaya recovery. Eta bener Pak, sepakat. Kan kalau bencana itu butuh ratusan miliar. Bener Pak. Ya udah, nanti saya udah programnya akan begitu Pak. Ya udah nanti hari Senin kan dengan Bapak dengan Pak Ganjar tahu nomornya kan? Ada, udah dengan Pak Ganjar Bapak langsung sosialisasi pada warga. Nanti juga saya akan turun ke situ. Mohon maaf kalau awal emosi Pak. Saya memang apa ya kalau ngomongnya terbuka ya A B B kalau saya ngomongnya. Ya sudah warga yang nanam ngerusak apa namanya kebun teh hentikan. Kalau masih merusak pidana loh, saya tangkap. Nanti Polda yang nangkap. Tapi Pak Hariwang enak Pak. Ya udah kasih tahu kalau dilebang lagi berarti pidana. Orangnya terlalu idealis, Pak. Idealisnya gimana? Jadi menurutnya undang-undang ini. Enggak, kita nggak ngurusin undang-undang. Iya, Lingkungan Pak. Iya, Kita benar. ngurusin bahwa penebangan itu bukan penguasaan tanah. Lu kalau saya urusan tanah terserah aja. Saya nawarin program untuk rakyat, jangan nebang lagi pohon teh. Mari kita nanam teh kembali, kemudian dibiayai penanamannya oleh Pemprov Jabar, selesai. Pilih mana? Mending eta. Pak. Pilih nebang bencana kemudian berpidana dan tidak punya uang. Pilih dikasih program menanam dan disiapkan uang. Ini mending disiapkan uang. Iya Daripada kan? ngadaguan bencana datang. Ya udah kasih tahu gitu loh ya. Jadi kasih tahu dan kalau hanya saya gini aja, saya yang Banten aja ditutup tambang kita kasih gede, Oh, subhanallah. gitu loh. Apalagi ini, apalagi 1,5 juta lah, ayolah, Siapa? gitu. Berarti kalau yang menolak pidana langsung ya Pak? Iya, ya kalau dia nenebang tetap aja kan melakukan perusakan, balak milik Iya, orang Itu lain. yang nebang. Gitu. Kalau yang sudah proses kayak yang sudah nanam Pak, yang petani besar itu. Ya, yang nanam mah tuh udah bandar ya itu mah ada urusan hukumnya. Tapi kita kalau masyarakat yang disuruh demi perut ya kita akan selamatkan tapi disadarkan. Cara proses sadarnya adalah yuk nanam teh. Gitu. Siga abang ke melak sarua. Aya pakulian. Gitu. Nyambanya. Semangat, Pak. Semangat tuh. Semangat tuh ya. Kenapa? Halus ya program tuh. Halus. Ya udah, terus selesai. Gitu. Ya udah. Kemarin juga Ya. udah diskusi. Ha-ha. Terus kata Pak Ganjar, Kita masih memapping wilayahnya dulu. ya udah oleh Bapak secepatnya aja. Benih tehnya ada. Sedang diupayakan, Pak. Ya udah, sok. Ini Bos. Pak, mohon banyak jantan curhat tapi pribadi mengaraos iya. Tahun kemarin kan 2024. Pak Ganjar ke abdi terus tepang serang PTPN nanti dikoordinasikan dan nanti koordinasi membeda. Langkah ini serius Pak. Kalau katanya kan upah kisaran 1,5 juta per bulan sudah cukup besar di wilayah itu, gitu kan? Ya udah dibuat skemanya Pak, persiapan lahan dari sekarang kan kalau Desember mulai kerja kan tetap dibayarnya Januari Pak. Nah jadi kita dialokasikan aja, berarti kan mulai pembayarannya Januari. Nah Desember mulai kerja Pak, persiapan ya. 160 hektar berapa sih? Tepatnya tuh setelah dihitung lagi 145 hektar. Ya udah, itu aja dikembalikan kembali, dihijaukan kembali, kemudian Pak, jadi tinggal dibagi para petani penggarap sayur yang sekarang, nggak apa-apa mereka direkrut lagi kembali menanam teh dan dibiayai oleh Pemprov, gitu loh. Mohon, Kita nya siapa nggak Pak? minimal 3 tahun atau minimal salila abdi mimpin ya heula tahap kahiji mah. Nya, gitu. Siapa? Manawi. Gelan? Pak Gu punten, Manawi di lokasi itu tuh kan ada juga yang PJTK-nya, PTPN Pak, Heeh. Romantic Tech-nya. Heeh. Nah itu juga termasuk yang Ya dilibatkan, Pak. ya dilibatkan. Mereka siap. juga mendapat coupling, ya. Oh, Kalau siap. urusan alas haknya kemudian mereka statusnya, ya tunggu aja nanti BPN kan. Kalau HGU-nya kembali ke PTPN,
Ya berarti kan nggak ada kembali. Tinggal kan nanti penghitungan status tanaman tehnya, Pak. Apakah tanaman tehnya menjadi milik tanaman tehnya milik Pemprov kan, Pak? Gitu loh, Pak. Mohon Pak, Samentawis meminta shortcut supados anggaran dasar Pemprov Pak. Shortcutnya kita PKS dengan PTPN untuk pinjam pakai dulu lahannya. Oh iya, pinjam pakai. Tapi kan alasak PTPN-nya katanya belum punya, mereka belum HGW-nya habis. HGW-nya habis Pak, tapi ada beberapa LO dari kejaksaan, dari PPN bahwa itu tidak otomatis hilang sebelum dihapus bukukan gitu. Oke, kalau gitu juga nanti saya hari Senin mau ke Kejaksaan Tinggi, Pak, biar dasar hukumnya kuat semuanya, ya. Prinsip dasar kita ini adalah satu, aset negara selamat, yang kedua alam selamat, manusia rakyatnya makan. Udah selesai. Siap. Siap, Pak? Siap, Pak. Siap, no. Oke, beres. Beres, no, beres. Bos, Siap. beresan, Bos. Siap. Kan 2024 teh abdi teh sesorangan, Pak. Malah teh Apaan saya yang jadi gubernur? Oh nya pas ka dieu teh aja. Kamari cerik teh Kau naon. caritakeun. Kemari basa nangis teh da atuh abareng ngadaman teh terus kita kalakatos narongeng di gajian janten nangis da teu aya kanggo timangun. Di bismillah, Pak di bumi teh. Niatna bade damel teh, aya dongkap ka tempatna teh aya. Ya udah. Nya uih deui we ka bumi, bari prihatin. Ya tapi kan jalan. Tinu enteh Bapak Ceri kan muncul di media sosial, dibaca kukuring. Jadi ayeuna aya tindakan. Gitu loh, Pak. Jadi ayeuna kan amprok terus ayeuna memiti engke bulan Januari Bapak geus bisa boga gajian ti provinsi. Tapi meureun Bapak ge ngurus melak teh. Gitu. Boga hak ngagarap. Gitu kan. Istilahna mah kan gitu. Nu penting mah ayeuna mah tanah PTPN teu aku kusaha wae bahaya. Iya tanah negara, ku aing cokot atuh kumaha ngaplingna jelema sakilo Bandung. Saya mah teu aya masalah, rakyat kudu boga tanah saya setuju. Nah, betul, Pak. Tapi aset nu aya teu meunang dirusak. Benar, Pak. Sepakat, Pak. Saya mah itu. Pangalengan dapat sektor pertanian sareng perkebunan teh emang eta nu nyieunkeun makmur ti kapungkur gitu Bapak. Dari dulu teh itu yang Kita kuat di bangga. Pangalengan. Saya juga pengen dong rakyat punya tanah. Ya, betul. Yang saya tidak diinginkan adalah rakyat merusak hutan dan merusak perkebunan. Ya, Itu saya tidak mau. Karena apa? Hutan dan perkebunan itu adalah jalan menuju konservasi. Iya. Itu kepentingan Deddy Mulyadi hanya satu, Lingkungan. lingkungan. Tong ngebahas undang-undang. Gitu Iya, aja. Gitu. Ngomong di PTW, Pak. Nah. Nya anu di PTPN sareng masyarakat ayeuna nu diancam ku para petani. Nges tong kudu diansieun sagala. Nya tekankeun we ulasieun, Pak, piraku. Bapak teh kan mau atuh Bang Bandung Saya udah dikasihin kurang tuh. nya henteu ari abi Bapak ka anu karari Saya mah kepentinganana urus hiji rakyat boga tanah empek carana kumaha we ge meunang. Iya. Nu penting mah tong ngaruksak kebon, tong ngaruksak leuweung. Gitu. Iya. Gitu. Sederhana. Tong ngaruksak kebon, tong ngaruksak leuweung. Kan tos aya surat di dalam gubernur larangan alih fungsi lahan kehutanan dan lahan perkebunan. Sederhana. Seperti itu nu ngeyel, itu nu ngeyel. Gitu Ya, aja. ayo orang pelakan deui Ya, ayeuna. Pak, siapa bisa siap lah. Bisa berarti kan mulai minggu hareup geus mulai bisa persiapan kerja, Pak. Tinggal identitas. Saya pikir wah masyarakat yang nanam sayur segala macam juga senang. Ya kan? Mau melak kentang resep lah mesti nanam melak kentang dan penting dibayar kan? Mohon, Pak. Ku itu dibayar sabaraha? Kuli. Kulinan, Pak. Eta kuli melak kentang ku batur. 35 paling agung. Aku saya bayar 50. Pak Kadena itu mah. Pak Jadi Kadena. kuli macul itu Pak 30.000 dari jam 7 sampai jam 12. Gitu. Sementara kan karyawan PTPN mah bisa dapat lebih, Pak. Iya, rombongan para penggarap, petani, tukang metik teh. Di mana teh? Dari Pangalengan sudah bertemu dengan saya. Pesan saya adalah pada siapapun untuk tidak melakukan perusakan areal perkebunan teh. Saya tidak akan ikut berdebat urusan kepemilikan lahan. Kepentingan saya satu, kebun teh tidak boleh ditebangin. Mau siapapun itu yang punya kebun teh bagi saya nggak penting. Kenapa? Karena memiliki dampak yang cukup luas terhadap ancaman longsor dan ancaman banjir. Kita belajar dari Aceh, kita belajar dari Sumatera Utara,
tidak boleh peristiwanya terjadi di Jawa Barat. Selanjutnya kepada orang yang disuruh nebang, hentikan seluruh tindakannya karena Anda akan berhadapan dengan pidana dan jangan mau dikorbankan oleh orang lain yang punya modal. Nah, kemudian yang berikutnya kepada masyarakat yang hari ini menggarap sekitar 140 hektar lahan untuk perkebunan sayur. Mulai bulan Desember, yuk kita nanam perkebunan teh. Pemprov Jabar menyiapkan upah selama 4 tahun ke depan. Mantap. Ya kan? Dalam setiap hari bekerja, nanti digaji rakyatnya. Ya kan? Kalau di sana upah maculnya cuma 35, Pemprov Jabar menyiapkan upahnya 50.000. Haji Dede, hadir. Jadi nanti entehnya ditanam oleh warga, diurus oleh warga. Mudah-mudahan entehnya nanti menjadi milik warga. Nanti hasil perkebunannya dijual ke PTPN. Nanti kita bicarakan mekanismenya seperti apa, kan gitu. Nah, tapi kalau HGU-nya keluar dari PTPN-nya, nanti kita bicarakan lagi. Yang penting sekarang nggak ngomongin alasak, nggak ngomongin status kepemilikan. Kita omongin selamatkan alam Jawa Barat, alam Kabupaten Bandung dan hejo ngemprok. Pokoknya kebon hejo, rakyat ngejo. Pak, mohon maaf ya, saya suka nyentang-nyentang. Tapi yang penting saya mah sayang sama PTPN. Ya. Ya. Gedung Bas ya? Iya. Pak. Dia Komisi 4. Di Garut oke sami ajak tenan sapertos ieu. Ya nanti setelah ini Garut saya garap semua. Ya. Kau para tohat Amal ya. Ayo. Sabaraha urang ieu teh rombongan petanina. Bang. Bos. Aya genap. Salapan. Sarua. Kayak di. Mohon mangga.